Pertama ya karena saya memang suka dan cinta dengan fisika. Kedua kan keren gitu dong dapat prestasi. Oh iya. Boleh. Terus yang ketiga hadiahnya. Hadiahnya banyak. Hadiahnya banyak. Oh gitu. Dari sekolah banyak. Apa itu? Beasiswa 1 tahun. Oh gitu. Iya. Kalau dapat emas itu beasiswa 1 tahun itu nggak bayar sekolah? Bayar uang sekolah gitu ya? Emas, perak maupun perunggu dapat. Semuanya dapat gitu ya? Berarti sekarang free dong gitu ya? Oh iya. Selamat dulu dong. Kayaknya ada itu juga. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Kembali lagi di podcast Ages. Ya, kali ini saya ngobrol dengan salah satu anak Semakpra Gading Serpong yang kemarin atau beberapa hari yang lalu sudah meraih prestasi. Bukan prestasi yang kecil-kecil atau di bidang lingkungan sekolah, bukan. Atau di tingkat kabupaten juga tidak tentunya. Bukan juga di tingkat provinsi. Tapi prestasi nasional. Ya, jadi siswa ini sudah meraih prestasi nasional, yaitu meraih medali emas di bidang fisika, gitu ya. Jadi bintang tamu saya ini sudah hadir di sini, gitu ya. Jadi pertama-tama mungkin boleh perkenalkan diri dulu, kelas berapa, namanya siapa, dan juga panggilan gitu ya. Halo semua, nama saya Caitlin Liliana Toniman, nama panggilannya Caitlin, dan saya kelas 11. Oke, Caitlin panggilannya. Oke, Caitlin, kemarin mendapatkan medali emas itu ya. Oke, boleh ditunjukin dong? Oh ini ya, ke kamera ditunjukin. Nah, itu dia medali emas yang diraih oleh Caitlin gitu ya. Boleh pinjam dulu? Nah, ini dia ya, medali emas yang diraih oleh Caitlin ya, yang diselenggarakan di Bogor kemarin. Ya, sangat luar biasa dan memang ini sangat susah untuk meraihkan ini, betul ya? Perjuangan sangat luar biasa. Iya. Waktu yang begitu luar biasa juga tentunya. Betul. Oke, baik. Nah, Caitlin, saya mau tanya-tanya berkaitan dengan raihan kamu ini, yaitu medali emas di OSN gitu. Karena sudah meraih medali emas. Terima kasih. Nah, kira-kira ini suatu tujuan akhir atau masih ada tujuan? Masih ada tujuannya ya. Iya. Kayaknya masih ada lagi setelah itu ya. Yang jauh lebih tinggi dari ini juga. Iya. Oke. Tapi sebelum ke sana nih, kita bercerita tentang yang level lebih tinggi lagi gitu ya. Boleh dong mungkin bagaimana perasaannya Caitlin setelah meraih medali emas? Tentunya sangat senang ya. Saya tidak nyangka saya bisa mendapatkan medali emas. Tapi puji Tuhan, Tuhan menghendakinya. Ya tentunya gini kan bukan hanya bagaimana doa, tentunya juga usaha yang sudah dilakukan oleh Caitlin gitu ya. Nah, rasanya tadi sudah sangat senang. Ya, orang tua responnya bagaimana? Sangat senang juga, sangat proud. Pertama kali ketika orang tua tahu ini prestasi yang kamu dapat ini, orang tua bilang apa? I'm very proud of you gitu. Oke. Jadi kedua orang tua, adik juga begitu atau punya kakak? Aku cuma punya adik. Oh gitu ya. Adik juga bilang demikian? Iya. Keluarga besar? Keluarga besar lewat WA. Lewat WA gitu. Selamat Caitlin akhirnya gitu ya. Iya. Akhirnya mendapatkan medali emas. Oke, baik seperti itu ya. Nah, berikutnya ini yang paling penting bagi saya. Bagaimana proses yang dilakukan oleh Caitlin sehingga meraih medali emas ini? Well, aku tuh pas SMP belum ada pengalaman olimpiade. Jadi saat saya masuk SMA ini, masuk brilliant class dan ikut kelas olimpiade itu sesuatu yang sangat baru untuk saya. Saya pilih fisika dan saya melalui proses selama 1 tahun saya belajar lalu sampailah di OSK. Sebentar, sebelum ke OSK, Olimpiade Sains di kabupaten gitu ya. Nah, pilihnya di SMA itu bagaimana? Atau kamu langsung, udah pilih ini atau memang diatur oleh sekolah sendiri? Oh, saya pilih sendiri. Pilih sendiri. Akhirnya ambil fisika. Oke, terus? Ya, saya sampai ke OSK, saya melalui banyak stres dan banyak
banyak burnout, tapi pada akhirnya ya bekerja keras terus, belajar terus, berdoa terus kepada Tuhan, dan sampailah ke nasional. Oke, di OSK-nya sendiri prosesnya bagaimana? Maksudnya proses gimana nih? Hal yang dilakukan atau apa saja yang dilakukan di OSK dalam proses Olimpiade itu sendiri gitu ya? Maksudnya teknis. Teknisnya gitulah ya, boleh. Jadi kalau fisika ini untuk OSK-nya isian 40 isian. 40 isian, esainya Tidak ada untuk tidak ada, OSK. hanya isian semuanya. Yes. Ada 3 jam. ada berapa nomor? 40. 40 nomor, isian semua, dan itu diberikan waktu 3 jam. 3 jam. Caitlin sendiri Tidak menyelesaikan 40. tidak menyelesaikan 40. Tapi kan kemarin tingkat berapa di OSK? Pertama. Tingkat pertama? Iya. Wow, luar biasa. Tingkat pertama di OSK. Tingkat keduanya atau urutan keduanya? Halbert. Dari Semak Penabur Gading Serpong juga. Betul. Kayaknya Semak Penabur Gading Serpong ini sangat rakus gitu ya. Artinya dari tingkat 1 kabupaten, nomor 1 dari Semak Gading Serpong, nomor 2-nya juga dari Semak Penabur Gading Serpong. Semak Penabur Gading Serpong memang keren-keren sepertinya. Nah, dari kabupatennya kan, nah ini kan sudah nomor 1, ya jelas dong berarti sudah lolos ke tingkat provinsi. Nah, provinsi bagaimana prosesnya? Provinsi itu dilaksanakan sebenarnya sekitar 2 bulanan setelah OSK. Jadi kalau fisika ini kita itu materinya mekanika untuk OSK. OSP juga, tapi ditambah suatu materi gravitasi yang juga sebenarnya termasuk mekanika. Oh gitu. Berarti setiap tingkatan itu memiliki materi yang berbeda-beda. Iya, ditambah lagi. Ditambah lagi. Berarti untuk tingkat kabupaten itu mekanika. Seperti momentum, gaya yang dasar-dasar. Yang dasar ya. Di tingkat provinsi ditambah materi gravitasi. Hanya itu saja tambahannya. Iya. Oke, berarti fokus di situ untuk OSP gitu ya. Akhirnya juara 1 juga. Iya. Juara 1 juga di tingkat provinsi. Juara 2-nya Halbert juga. Iya. Kalian kayaknya cukup bagus juga untuk prestasi gitu ya. Juara 1 di kabupaten, juara 1 juga di tingkat provinsi, sebanten gitu ya. Akhirnya lolos ke nasional. Nah, ini nih yang perlu dijelaskan secara detail nih sama Caitlin nih. Dari awal prosesnya sampai akhirnya meraih ini gitu ya, meraih medali emas gitu ya. Kalau tidak salah kemarin kayaknya 1 minggu di sana gitu. Iya. Nah, gimana itu? Hari pertama atau berangkatnya bagaimana? Sampai misalnya hari pertama lomba apa, kedua, sampai di pengumuman gitu. Well, hari pertama itu sebenarnya hari Minggu. Pas kita berangkat ke Bogornya. Jadi saya dari sini berangkat bersama 3 teman saya, Halbert, medali emas matematika, Kevin, dan OSN astronomi, Brandon. Sampai sono kami ke hotel masing-masing karena per bidang dipisahkan hotelnya. Dan untuk saya dan Halbert pun kita dipisah. Ternyata fisika itu dipisah menjadi 2 hotel. Hari pertama kami hanya di hotel tidur, lalu besok paginya kami opening di IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi seharian kita cuma opening, lalu pulang lagi dan tidur lagi di hotel. Nah, baru hari Selasa ini kita day 1 tes. Kita tes eksperimen. Oh, berarti langsung pertama ini eksperimen di hari pertama lomba. Oke, terus? Eksperimen ini aku spill nggak nih? Eksperimen tentang apa? Boleh. Nah, sampaikan aja, sudah meraih medali ini, apalagi mau ditutupin gitu kan. Nah, eksperimennya gimana? Eksperimennya itu tentang diode sebenarnya. Jadi kita disuruh mencari hubungan antara tegangan diode dengan temperatur di sekitar diodenya. Oke, saya nggak ngerti ya. Mungkin bisa dijelasin itu kayak gimana ya? Basically kita disediakan seperti es, lalu kita disediakan termometer digital untuk mencoba mencatat di setiap temperatur ini diodenya tegangannya berapa. Lalu sebenarnya melalui proses buat graf lah dan lain-lain kita bisa menemukan hubungannya. Ya, itu sebenarnya cukup seru eksperimen menurut saya. Karena itu juga melatih multitasking dan waktu management itu cukup sulit sebenarnya.
berapa lama eksperimen? 5 jam. 5 jam. Wih, lama juga. Iya. Mulai jam berapa? Kita mulai kemarin itu jam 8 sampai jam 1. Wow, baru istirahat. Iya. Tidak ada istirahat selama 5 jam itu. Tidak Betul-betul eksperimen. Tidak ada. Juri juga ngelihat begitu. Mm-mm. Wow. Langsung dapat nilai di situ atau belum? Belum. Setelah eksperimen nih dari pertama. Hari pertama eksperimen, kita semua lelah, kita semua pulang, dan kita semua tidur. Pulang hotel tidur. Hotel, tidur lagi. Oh, bisa tidur nih, ikut OSN nih. Bisa. Oke. Harus tidur, karena besoknya tes teorinya hancur. Oh iya, besoknya teori ya langsung ya. Iya. Gimana? Di teorinya, hari kedua. Kami tes teori. Kalau tes teori ini kita ada 5 soal. Dan itu juga selama 5 jam. 5 soal doang, ngerjainnya 5 jam. Iya. Hah, itu soalnya kayak apa itu? Soalnya susah. Susah sekali. Emang susah. Kamu bilang susah tapi kok mendapatkan medali emas, itu ceritanya gimana? Karena nggak tahu ya, mungkin standar susah orang itu beda-beda. Oke. Karena menurut saya kalau memang saya tidak selesai ngerjainnya, ya itu termasuk susah. Oke. Ngerjain 5 jam, semuanya dipakai waktu itu 5 jam. Iya. Dan 5 soal itu bisa diselesaikan? Tidak. Nah, kamu boleh tahu nih, berapa soal yang bisa dikerjain sama Kathleen nih? So, kan setiap soalnya itu ada ABCD. Paling kayak ABC, terus nggak selesai full lah. Dan saya juga tanya kepada teman-teman saya, nggak ada juga yang selesai memang. Mayoritas yang ikut itu tidak ada satu Tidak ada yang pun selesai. yang selesai 5 soal yang dikasih 5 jam itu. Sulit sekali berarti ya. Terus dalam kesulitan itu gitu ya, dalam mengerjakan soal-soal gitu ya, apa strategi yang dibuat oleh atau yang dibikin oleh Kathleen sendiri sehingga akhirnya mendapatkan medali emas, padahal 5 soal doang dikasih 5 jam itu juga belum diselesaikan? Jadi saya itu pertama saya baca dulu soalnya. Soal pertama saya baca, kira-kira kayaknya ini soal, kira-kira nih ini berapa lama butuh waktu untuk ngerjainnya. Saya coba kerjain dulu. Kalau misalnya dalam waktu 5-10 menit aku belum dapat ide ngerjainnya gimana, lanjut ke soal selanjutnya dulu. Dan ulang proses itu sampai soal kelima. Nanti baru kalau setelah selesai itu semua proses itu, balik lagi ke nomor 1 gitu. Oh gitu. Artinya kalau memang nomor 1 itu sudah kayaknya udah mau buntu nih, udah ya, mending kita pindah soal. Nah, itu tips 1. Jadi kita jangan terlena di situ, waktu habis juga nanti. Iya. Ya, jadi harus pindah. Kalau masih ada waktu lagi, balik lagi ke nomor 1 lagi. Terus ngerjain lagi, kalau nggak ini lagi, pindah lagi ke soal lain lagi. Iya. Kayak gitu ya, sampai waktunya habis. Nah, selama 5 jam itu dipakai semua 5 jam? Iya. Oke. Bagaimana perasaannya waktu mengerjakan waktu 5 jam itu ya? Atau waktu terlalu singkat begitu? Pada awalnya pas baru mulai ngerjain kan kita lihat, wah 5 jam nih lama nih, kayaknya gitu. ya. Tapi setelah dikerjain, loh kok perasaan baru ngerjain bentar, kok udah lewat 1 jam, udah lewat 2 jam gitu. Iya. Ternyata terasa sangat singkat 5 jam itu. Terasa sangat singkat ya. Lalu yang buat luar biasanya cuman 5 soal gitu. Berarti soal itu beranak buah begitu ya. Memang. Oke, selesai tes teori. Setelah itu apa? Selesai tes teori, kami semua terlihat sangat lesu. Saya lihat kiri kanan, pada balik ke hotel. Saya lihat anak-anak bidang lain pada berenang atau apa, tapi saya di kamar langsung tepar tidur. Tidur aja gitu ya. Lalu Kamisnya itu kami ada wisata. Kami ke Istana Kepresidenan. Lalu kami ke Kebun Raya Bogor. Itu lumayan seru karena di situ saya berbuat banyak teman dan hangout lah. Akhirnya selama rangkaian yang sangat stressful itu beberapa hari. Berarti hari ketiga itu yang bisa inilah yang bikin otak untuk itu hiburan seperti itu gitu ya. Itu hari keempat. Dan akhirnya ketemu juga yang lain. Iya, teman-teman dari bidang lain juga ketemu. Bidang lain juga ya. Akhirnya tukar Instagram. Iya. Ya. Saya lihat fotonya juga banyak sekali gitu ya. Oke. Nah, bagaimana Kathleen sendiri untuk mempersiapkan ini semua sehingga akhirnya meraih medali ini? Persiapan yang memang betul-betul menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan ketika mengikuti
lomba atau olimpiade seperti ini gitu? Jadi selama sebulan sebelum OSN Ah, itu kan sebenarnya dari pengumuman OSP ke OSN itu jaraknya tidak jauh. Dan karena saya pas waktu pengumuman OSP ini keadaannya lagi liburan, lagi Oke. hari-hari liburan. Jadi saya memang belum mulai belajar pada saat itu. Jadi benar-benar saya dari OSP ke OSN waktu belajar 1 bulan. Dan itu saya mengejar materi listrik, magnet, dan termodinamika. Jadi itu lumayan hektik banget 1 bulan itu. Saya setiap kali pulang sekolah lanjut belajar sampai jam 6. Saya makan, mandi, istirahat, lalu 7:30 saya lanjut lagi sampai malam. Malamnya jam berapa? Oh, malamnya nggak malam-malam banget sih. Oke deh. 10:30, 1 jam. 10:30 sudah. Iya, Oke. karena saya lumayan mementingkan kesehatan saya juga. Oh iya, kalau sampai larut malam atau sampai pagi juga takutnya kesehatan juga terganggu gitu. Iya, kalau kesehatan terganggu, belajar nggak bisa maksimal. Jadi Betul mending sekali. prioritize kesehatan. Ya, jadi betul itu teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya terus belajar sampai pagi, tetapi juga kesehatan penting juga untuk dijaga sehingga nanti bisa fit terus untuk mengikuti proses-proses selanjutnya. Betul. Gitu ya. Nah, selain cara belajarnya seperti itu, kesehatannya juga seperti itu, apa lagi yang dipersiapkan oleh Kathleen? Sebenarnya banyak doa sih juga. Doa. Karena hati saya juga nggak tenang selama 1 bulan itu mikirin, aduh ini gimana aku OSN gitu. Jadi memang butuh banyak doa pada Tuhan. Oke, baik. Nah, doa, belajar, dan juga jaga kesehatan. Seperti itu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke Kathleen gitu ya. Kenapa fisika? Wah. Bagi saya, fisika itu susah. Walaupun saya waktu SMA ngambil jurusannya fisika gitu ya, jurusan IPA maksud saya gitu ya. Di dalamnya juga ada fisika gitu ya. Dan saya mengkategorikan fisika merupakan salah satu pelajaran yang sangat sulit. Ya, tapi justru Kathleen sendiri memilih fisika untuk mengikuti OSN ini gitu ya. Kenapa begitu? Menurut saya fisika membahagiakan saya. Membahagiakan dari mana itu ceritanya? Jadi kenapa fisika menurut saya itu keren? Karena fisika itu menjelaskan hal-hal yang sehari-hari kayak saking normalnya itu terjadi di sehari-hari, kalian nggak pernah mempertanyakan kenapa itu terjadi. Oke. Contohnya seperti misalnya mobil lagi putaran, kenapa kita ngerasa ada gaya ke samping? Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu satu hal yang normal terjadi di kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak pertanyakan kenapa. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, fisika itu Kenapa nggak menjawab diam aja begitu kan? fisika itu menjawab hal kayak gitu. Oke. Pas saya pertama kali belajar fisika itu sesuatu yang membuat aku wow. Ya mungkin karena memang dari dulu aku nggak pernah olimpiade, adalah kenapa kita bisa gerak jalan? Apa yang mendorong kaki kita maju gitu? Pertanyaan simpel kayak gitu pada saat saya tidak tahu apa-apa dan saat itu dijawab, saya merasa itu keren sekali gitu. Ternyata fenomena sehari-hari itu bisa dijelaskan melalui bahasa matematika, itu keren sekali. Akhirnya tertarik ke situ untuk ngambil fisika. Oke. Nah, dan ini kan suatu hal yang memang realistis gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, kenapa fisika sudah? Nah, di Semak Penabur Gading Serpong kan ada bidang reguler dan juga brilliant class gitu ya. Saya tahu Kathleen juga ngambil di brilliant class gitu ya. Kira-kira dalam proses belajar di brilliant class itu seperti apa sehingga Kathleen mengambil fisika dan akhirnya meraih medali emas gitu. Bagaimana proses belajar di sana di brilliant class gitu ya? Proses belajar di brilliant class sebenarnya kami bedanya dengan reguler adalah lebih fokus pada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan kalau tentang kenapa saya milih fisika dari proses belajarnya, aku dari awal udah memang targetnya fisika. Targetnya fisika. Karena gitu. saya bawaan dari SMP saya memiliki kecondongan terhadap fisika. Lebih suka, lebih tertarik fisika. Oke, baik. Nah ini berikutnya nih, apa motivasinya Kathleen mengambil OSN fisika? Pertama ya karena saya memang suka dan cinta dengan fisika. Kedua, kan keren gitu dong dapat prestasi. Oh iya. Boleh. Terus yang ketiga,
Hadiahnya banyak. hadiah banyak Oh gitu. dari sekolah, banyak. Apa itu? Beasiswa 1 tahun. Oh gitu. Iya. Kalau dapat emas itu beasiswa 1 tahun itu nggak bayar sekolah, bayar uang sekolah gitu ya? Emas, perak maupun perunggu dapat. Semuanya dapat gitu ya? Berarti sekarang free dong gitu ya? Oh iya, selamat dulu dong. Kayaknya ada itu juga. Berarti teman-teman yang nonton video ini terkhusus di Semak Prabur Gading Serpong, atau mungkin calon siswa baru di Semak yang akan daftar di Semak Prabur Gading Serpong, kalian pilih Olimpiade, meraih medali perunggu, perak, dan juga apalagi emas gitu ya, ternyata free 1 tahun gitu ya. Oke, selain itu membantu orang tua juga kayaknya. Iya. Sangat membantu. Sangat membantu. Karena kan penabur ya lumayan ya. Iya. Terus saya juga dapat tengah dari yang harusnya waktu saya bayar. Oh gitu ya. Iya. Jadi win-win. Oke, keren. Nah, selain yang tadi motivasi, apa sih kendalanya atau tantangan yang dialami oleh Caitlyn dalam proses meraih medali ini gitu ya? Tantangan terberatnya? Pastinya godaan-godaan seperti, ya namanya saya juga remaja SMA, saya pengen keluar-keluar sama teman, pengen banyak main. Iya, itu bisa dilakukan, tapi mungkin kita tidak bisa melakukannya sebanyak anak-anak yang non-olim gitu. Karena satu soal kami itu bisa berapa jam sebenarnya ngerjainnya. Apalagi kalau pas awal-awal tuh masih belum ngerti gitu. Dan banyak waktu yang kemakan ya untuk belajar. Jadi sebenarnya tantangan terberatnya itu adalah saya nggak bisa keluar-keluar sama teman-teman aku seperti dulu. Seperti anak SMA biasa gitu ya, pergi jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Banyak yang ngajak sebenarnya. Iya, teman-teman aku ngajak terus kayak, maaf guys, ayo kita ke SMS dulu sebentar gitu ya. Iya, kita main, ya gitu. Belajar gitu ya, di sekolah, di rumah, belajar terus. Nah, berkaitan dengan waktu tadi yang disampaikan oleh Caitlyn gitu ya, emang bagaimana Caitlyn sendiri memanajemen waktu itu? Karena saya yakin kan ini sangat mepet tadi yang disampaikan dari provinsi ke nasional itu mepet. Nah, bagaimana memanajemen itu gitu ya? Manajemen waktu ya, saya selama 1 bulan itu saya memang kerahkan semua waktu saya untuk fisika. Semuanya. Apapun itu, setiap hari belajar fisika. Tiada hari tanpa fisika. Betul. Oh, oke. Nah, selain itu, mengatur waktu gitu ya? Tantangannya, ya terkadang saya capek karena kan belajar satu hal yang sama untuk long period of time itu suatu yang exhausting. Tapi hal itu bisa diatasin dengan belajar yang lain gitu. Diselipin belajar misalnya Cambridge Math. Itu lumayan untuk refreshing. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya. Tujuan berikutnya apa? Kan medali emas nasional kan udah ada di tangan nih. Ini ada tulisan Olimpiade Sains Nasional SMA MA Fisika. Ini udah emas, artinya kan udah tertingginya di tingkat nasional Indonesia ini. Dan setiap orang yang ikut Olimpiade, ini mimpinya mereka. Dan kamu sudah meraih itu gitu ya. Makanya tadi saya bilang selamat, luar biasa kamu meraih ini. Kira-kira ada lagi nggak yang kamu pengen raih gitu ya, yang dimana yang sekarang jadikan sebagai prioritas kamu gitu ya? Saya ingin meraih medali di International Physics Olympiad dan Asian Physics Olympiad. Oke, ingin meraih medali di Asia Olimpiade dan juga International Fisika Olimpiade begitu ya? Yap. Itu. Berarti sekarang bukan santai-santai lagi dong ya? Iya. Berarti harus ikut pelatihan nasional dan lain sebagainya. Oke. Pengen meraih medali di Olimpiade internasional seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir. Apa sih tipsnya dari Caitlyn sendiri sehingga bisa meraih prestasi tadi juara 1 di tingkat kabupaten, juara 1 tingkat provinsi ya kan, dan akhirnya juga meraih medali emas. Apa sih tips yang perlu dibagi kepada semua yang nonton video ini, adik-adik kelas atau mungkin orang di luar sana yang pengen prestasi seperti kamu? Itu apa sih tipsnya? Tips saya sebenarnya tidak terlalu teknikal, secara general aja bahwa yang penting kalian bekerja keras
dan bersandar pada Tuhan. Dan jangan lupa fokus pada kesehatan juga, dan bukan cuma kesehatan fisik tapi mental juga. Kalau udah mulai capek belajar gitu, mending istirahat dulu. Istirahat gitu ya. Karena kalau misal dipaksa itu malah jadi amburadul lah belajarnya, jadi malah nggak suka sama pelajarannya, dan itu efeknya bisa lebih panjang daripada yang kita kira. Jadi mungkin tips saya yang terpenting adalah fokus pada kesenangan diri kalian juga. Jangan hanya saya harus belajar. Kalau bisa pilihlah bidang olimpiade yang kalian emang enjoy. Karena kalau nggak enjoy melakukan sesuatu, kalian nggak bakal bisa maksimal di situ. Oke. Enjoy. Fisika enjoy? Enjoy. Kayaknya agak berbeda dengan saya ini. Enjoy di bidang fisika gitu ya. Nah, ada lagi nggak tipsnya yang perlu dibagi? Selain tadi menjaga kesehatan, belajar, terus pilih yang disukai, ya, menjaga kesehatan mental juga tentunya. Ada lagi nggak? Sudah sih. Itu aja? Iya. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Kathleen sudah berbagi pengalaman berkaitan dengan prestasi yang diraih oleh Kathleen, di mana prestasi sudah meraih medali emas di Olimpiade Nasional, gitu ya. Saya berdoa, saya juga berharap Kathleen nanti bisa meraih medali di tingkat internasional, baik di Asia maupun di internasional secara keseluruhan gitu ya. Terima kasih. Ya, semoga sukses dan tentunya juga tetap belajar terus tentunya, dan tentunya juga jaga kesehatan sehingga nanti semua proses itu bisa diselesaikan atau dilewati dengan baik. Sukses selalu untuk Kathleen. Terima kasih sudah mau juga bergabung di Smak Pramuga Serpong Podcast gitu ya. Oke, itu tadi pengalaman atau banyak cerita yang disampaikan oleh Kathleen berkaitan dengan prosesnya Kathleen dalam proses Olimpiade Sains Nasional yang sudah meraih medali emas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.